Ibu, bapak-bapak sekalian, mahasiswa semester 5 ya. Tentunya sebelum Bapak menjelaskan terkait dengan berbagai hal yang harus kita diskusikan pada kesempatan ini, Bapak berharap silakan tulis kendala yang Bapak Ibu alami di dalam menyelesaikan tugas praktik 3, yaitu membuat video simulasi praktik pembelajaran terpadu. Silakan diketik di menu chat ya, supaya nanti sambil Bapak jelaskan, sambil kita mereview, nah itu nanti bisa diketahui apa saja yang menjadi Bapak Ibu, yang perlu kita carikan solusinya. Silakan. Pak, Ya, gimana? ini masih ada kesempatan buat untuk minggu depan lagi, minggu besok Senin. Kan kemarin EFTA, Pak. Oh iya ya, Ibu Rena Restia ya. Iya. Bapak ingin nyatakan bagi yang belum, nah silakanlah dikerjakan dalam minggu ini ya. Iya. Dalam minggu ini sampai minggu depan. Ya. Tapi yang jelasnya ya gimana? Saya mau itu Ini satu-satu nih. Ibu Sada apa Ibu siapa yang duluan? Silakan. Ibu saya, Pak. Karena saya sakit dalam 1 minggu ini, makanya belum bikin. Ini juga belum fit, Pak. Ya Allah, Senin, Pak. Oke. Kemudian berikutnya Ibu Elsa ya. Silakan Ibu Elsa. Iya, Pak. Mau tanya, Pak, kan video yang praktik itu linknya di-share kemana ya, Pak? Videonya. Iya, Pak. Ya. Kalau pertanyaannya itu Bapak ingin membuka RMS ya, supaya nanti kita tahu dimana tugas itu di Bapak tulis beberapa dokumen yang Bapak buka tadi dengan siswa PKP tugas akhir karyanya. Nah ini kan kita coba buka yang kelas kita yang 17.001 ya. Di 17.001 ini Bapak buka di sesi 7. Nah, di sesi 7 ini ada tugas di sini tugas 3. Nah, buatlah RPP nya sudah dibuat ini, dan nanti Bapak edit saja ini. Di kelas tutorial ini dengan cara merekam simulasi yang Anda lakukan di kelas Anda. Setelah Anda praktek dan rekam simulasi Anda, silakan hasil rekaman praktek Anda upload untuk dinilai oleh tutor. Nah, tapi di dalam mapa ini juga harus juga membuat inilah tempat kita ya untuk mengupload tugas itu. Ini Bapak edit aja dulu. Jadi di sini tidak lagi membuat FFP karena FFP ini sudah dikerjakan ya, sudah dikerjakan pada tugas 31. Makanya kemarin kita tidak boleh satu RPP itu kita presentasikan, juga satu RPP itu harus kita simulasikan untuk dipraktekkan di dalam pembelajaran terpadu. Tapi masing-masing RPP gitu, RPP yang satu misalnya anggap saja itu untuk presentasi ya, presentasi RPP-nya, kemudian RPP satunya lagi kita buat untuk simulasi praktek pembelajaran terpadu. Jadi di sini
simulasi praktik pembelajaran terpadu SD ya. Di SD di kelas tutorial di SD. Nah ini dia, setelah Anda praktik pemerintahan simulasi Anda, silakan hasil rekamannya diupload untuk dinilai oleh tutor. Nah kemudian nanti pada bagian yang ini juga di sini ada seperti yang Bapak sampaikan pada slide terakhir kemarin, kita juga harus mencantumkan tulisan refleksi ya, tulisan refleksi. Kemudian lampirkan juga tulisan refleksi terhadap simulasi praktik pembelajaran terpadu yang sudah divideokan tersebut. Nah itu barangkali nanti Bapak akan cantumkan apa saja isi refleksi ini. Mungkin bisa Bapak buka di slide ya, berikutnya ini ya. Sudah Bapak cek dulu. Nah ini dia, ini tulisan nomor refleksinya. Jadi yang ini bisa nggak ya? Nah, ini sudah tempat mengajar. Masuk tempat mengajar. Sini dengan mencantumkan tempat mengajar. Kemudian yang berikutnya jumlah siswa. Nah kemudian isi refleksinya ya. Apa yang salah ketika mencantumkan Pak, nggak nampak Pak. Yang lain bisa nampak Bapak Ibu? Bisa? Pak. Mungkin Ibu Sada nanti bisa lihat videonya Ibu ya, mudah-mudahan videonya bisa sukses. Kemudian selain itu isi refleksinya itu tentang ini. Bisa ya. Bagaimana ini nomor 1, nah, kita kasih nomor aja ya. Nomor 2, nomor 3. Jadi isi refleksinya itu Ibu setelah divideokan tadi, setelah Ibu mengajar itu divideokan. Nah bagaimana cara saya memilih tema untuk pembelajaran terpadu? Nah itu ini dideskripsikan apa yang saya rasakan saat melakukan praktek pembelajaran terpadu di kelas saya sendiri. Kemudian masalah kendala apa yang dialami ya, masalah dan kendala apa yang dialami saat melakukan praktek pembelajaran terpadu di kelas saya sendiri. Kemudian berikutnya bagaimana reaksi siswa atau kesan siswa pada saat melakukan pembelajaran terpadu. Kemudian berikutnya yang terakhir, apa komentar atau saran teman sejawat atau mungkin kepala sekolah juga bisa terkait dengan pembelajaran terpadu yang dilakukan. Nah,
ini tulisan refleksinya. Jadi nanti bisa satu file link video ini ya, link video dengan file refleksinya ya, refleksi. Ini tulisan refleksinya supaya terlihat tugasnya apa. Ini link video praktek pengajaran rekomendasi. Nah, jadi berdasarkan pertanyaan tadi ya, ini sudah bapak setting yang lalu ya. Jadi minggu depan terakhirnya lewat dari minggu depan ini kayaknya dari tanggal 5 itu sudah cut off date. Silakan diselesaikan pada minggu. Nah, jadi tugas praktik 3 itu belum selesai. Jadi pertanyaan dari Bu Elsa tadi, tugas itu dikumpul di mana Pak? Itu di praktik 3. Nah, tapi di dalam kesempatan ini Bapak ingin sampaikan bahwa selain tugas praktik 3 ada juga latihan uji kompetensi 3. Ini sudah kayaknya bisa dilihat sudah. Apa isinya di sini? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini terkait dengan beberapa hal dari kegiatan simulasi itu. Nah, itu. Ini lagi dalam proses membuka file yang tadi Bapak gunakan untuk di kelas lain. Nah, ini dia. Ini beberapa tugas yang harus dikerjakan dalam bentuk uji kompetensi 3. Nah, seperti itu Ibu Elsa maupun Bapak Ibu yang lain, bagaimana bisakah dipahami dari yang Bapak sampaikan atau seperti apa bisa Pak? Gimana Ibu? Apa bisa di-share di grup Pak? Nggak nampak betul Pak. Ya. Nanti di-share Ibu, tapi jangan sekarang. Nanti mudah-mudahan rekapannya jadi. Bapak kirim. Ya. Baik Pak. Oke. Pak mau nanya Pak. Silakan Ibu Sada. Ya, untuk video presentasi itu enggak ada 4 video, jadi terpotong-potong tuh gimana Pak? Nggak bisa satu video Pak. Nggak bisa, Ibu udah bisa menyatukannya? Belum Pak. Belum bisa. Belum. Nah, Ibu punya aplikasi apa di laptop Ibu? Ibu salah. Nggak pakai laptop, pakai HP Pak. Kalau pakai HP ada itu aplikasi apa ya? Ada yang bisa memberikan informasi. Aplikasi untuk X-ray code. aplikasi apa Ibu Ibu Bu Febri apa nama aplikasinya? VN Pak. Ya, nanti coba tulis saja di menu chat, mungkin nanti kita sama-sama bisa lihat. Bapak nggak bisa Ibu kenal sama aplikasi yang berbasis Android ya kan? Karena biasanya kalau Bapak ngedit video itu di laptop aja lah supaya tampilannya juga besar. Itu sebenarnya banyak itu video editor yang ada di Play Store. Nah, cari aplikasinya itu yang bisa menggabungkan 4 video itu menjadi satu. Nah, ini ada aplikasi CapCut ya. Ini dari Ibu Febri kami, ada juga dari Ibu Eneng sarannya FM editor video, juga aplikasi itu yang berbasis Android ini. Itu Ibu Sada. Baik Pak, nanti akan kita coba Pak. Ya, nanti kalau seandainya terkendala juga nanti sampaikan nanti Pak supaya kita carikan jalan keluarnya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Boleh nanya satu lagi Pak? Oh ya, silakan dulu. Gimana Ibu? Waktu kita nanti memvideokan kita praktek mengajar di kelas itu apa murid juga di apa Pak?
divideokan juga apa kita saja? Nah, itu sudah Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Video itu sebaiknya 2 fokusnya. Jadi ada yang fokus pada kegiatan guru, ada fokus dalam kegiatan siswa. Nah, itu Bapak contohkan, sepertinya sudah Bapak share ya videonya di grup kita ya. Kayaknya sudah ya. Mana ya? Baik Pak, nanti kita buka kembali Pak. Atau ini contohnya. Bapak punya video presentasi, video waktu Bapak melakukan visitasi di salah satu sekolah atau madrasah di daerah Muarajambi ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Bapak buka dulu di YouTube Bapak. Ada video tentang observasi ya, observasi akreditasi sekolah, dan bapaknya asesor juga kan. Jadi kebetulan videonya itu ada yang nampak 2 gitu, tapi nanti tentu harus punya aplikasi juga, aplikasi tentang aplikasi untuk menampilkan 2 gitu ya. Jadi videonya jalan sama-sama, tapi satu itu fokus kepada kegiatan siswa, satu fokus kepada kegiatan gurunya. Tapi kalau nggak bisa ya cukup satu aja. Nanti kalau mana yang aktivitasnya banyak pada kegiatan guru, disorot gurunya kan, mana yang banyak kegiatannya pada siswa. Nah, ini Bapak ingin share juga, nanti bisa ditiru ya. Observasi. Nah, ini ya Pak. Ya. Ini link videonya Bapak kirim di menu chat ya. Dan juga Bapak kirim ke WA grup ya. Supaya nanti bagi yang membutuhkannya bisa lihat. Tapi di dalam kesempatan ini Bapak juga tampilkan sekilas saja ya, sebagai contoh. Nah, ini kan 2 ini, terlihat 2 ya. Ada posisi satunya syuting kegiatan guru. Ini kebetulan karena orang itu lagi akreditasi ya. Nah, satunya dari belakang gitu kan. Ini bisa dijadikan salah satu contoh. Mungkin saya Bapak yakin kalau yang ini kan orangnya terburu-buru. Kalau Bapak Ibu yang membuat tugas ini kan nggak perlu terburu-buru ya, kita bisa fokus gitu kan. Nah, ini ya contohnya beberapa penampakan ya. Nah, ini ya. Jadi ada kegiatan yang nampak dari sini, ini kegiatan. Nah, itu barangkali terkait dengan beberapa hal yang tadi termasuk yang disampaikan tadi. Seperti itu yang Bapak maksud. Jadi yang terkait dengan fokus ya, silakan nanti disesuaikan supaya nanti tugas yang dikerjakan itu bisa lebih maksimal terlihat ya. Tapi kalau tidak bisa dengan 2 kamera, apalagi nanti ada kegiatan mediknya, satu juga nggak apa-apa. Tapi di saat itu kegiatan guru difokuskan, kemudian kita juga bagaimana respon siswa juga disorot. Begitu juga kalau misalnya ada kegiatan siswa yang difokuskan disorot, dan bagaimana siswa yang lain begitu guru di dalam merespon kegiatan pembelajaran barunya. Seperti itu Ibu Sadah maupun Bapak Ibu yang lain. Baik Pak.
Tapi memang tidak bisa ini apa itu, tidak nampak bapak yang tampilkan tadi Pak. Iya. Kalau sekarang nampak dah Pak Nuzli di kamera? Tidak nampak juga? Tidak nampak Pak. Nampak ya. Yang lain kayaknya nampak ya dah. Bapak mengaktifkan kamera nih. Ya. Kalau ada 24 jam Bapak aktifkan kameranya. Ya, nanti lihat aja di videonya Ibu. Semoga videonya berhasil. Baik. Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan teknis di dalam penyelesaian tugas sebelum kita review? Teknis atau substansinya juga boleh. Ada? Ya, Bapak Ibu. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada kita lanjutkan saja ya. Bapak Ibu sekalian, karena kita akan melakukan review terhadap tugas yang sudah ditentukan, maka kita akan share screen tugas yang dikerjakan ya. Yang dikerjakan dan dikumpulkan di sesi 7 ya. Ini belum ada yang mengumpulkan tugas ya? Ini kita ya. So, ini ada yang sudah mengumpulkan tugas belum ada? Halo Bapak Ibu, gimana mau di review nih? Kalau tugasnya nggak ada, tidak terlihat. Adakah Bapak Ibu yang sudah selesai record dan bisa kita review? Kalau di LMS ini Bapak lihat nggak ada ini yang mengumpulkan tugas 3 ini ya. Masih kosong nih. Ada Bapak Ibu? Halo. Wah, ini gawat nih ya. Ada yang sudah melakukan record terkait dengan tugas 3. Halo Bapak Ibu, mau komen? Sudah diri, belum edit Pak. Sudah apa Ibu? Sudah dibuat videonya tapi belum diedit-edit. Oh gitu ya. Itu Ibu Ini Atika juga ya. kemarin kan anak SD kan kemarin ujian Pak. Jadi yang kelas 1 sampai 5 itu juga yang nggak sekolah, yang sekolah kan cuma kelas 6 Pak. Oh gitu ya. Jadi belum ada yang mengerjakan ya? Bukannya tugas 3 itu mulai minggu ini nggak sih Kak? Memang sih. Maksud Bapak itu kalau ada yang sudah, itu bisa kita review. Karena minggu depan itu sudah pertemuan, tidak bisa lagi review. Itu biasanya kalau di sesi 8 itu cuman meninjau kembali dari yang dibahas yang lalu, mulai dari sesi pertama sampai sesi terakhir. Itu kegiatan pada umumnya yang ada di dalam sesi 8. Makanya saran Bapak kemarin itu, kalau Bapak Ibu itu bisa mengirimnya dari minggu ini, itu kan lebih bagus gitu. Jadi kita tahu letak kelemahannya di mana, apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau seandainya punya prinsip Pak, bukan kali minggu depan ya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya nanti banyak kelemahan dan kekurangannya tidak sempat di review atau diberikan umpan balik, nah itu resikonya kembali pada kita masing-masing ya. Nah, itu harapan Bapak, kenapa lebih dahulu gitu kan?
karena kan tidak ada materi yang harus kita bahas. Nah kalau misalnya tidak ada ya berarti kita kembali lagi melihat presentasi RPP seperti minggu yang lalu. Tapi kan kita rasa itu kan sudah cukup gitu. Yang perlu pendalaman itu bukan presentasi RPP-nya tapi simulasi praktik. Karena mata kuliah ini kan mata kuliah berpraktik ya, berpraktik itu nilai kegiatan ini 50%, separuh dari nilai di dalam ujian 50% di lab, 50% di semester. Tapi kalau misalnya tidak ada yang mau direview ya nanti Bapak tidak bisa memberikan saran memadukan gitu. Itu harapannya. Pak. Gimana? Berarti nanti video pembelajarannya dikirim di link Bapak yang di meeting chat itu, Pak? Nanti videonya dikirim di LMS itu. LMS. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Seluruh tugas ya tidak ada diminta selain di LMS. Kalau di LMS tidak ada nanti Bapak buat. Gunanya supaya supaya tugas itu terrecord oleh universitas kita ya. Jadi kalau kirim ke Pak, misalnya kirim ke email segala macam juga itu tidak terrecord gitu kan. Nah, Bapak Ibu juga kesulitan untuk memantau misalnya setelah Bapak koreksi, nah nanti kan ada nilai tuh, nilainya nilai berapa. Dari nilai itulah nanti Bapak Ibu bisa memantaunya di LMS. Tapi kalau dikirim ke email Bapak rekap di laptop Bapak akan nggak terlihat. Tapi kalau misalnya bisa kita pantau. Nah, kita bisa memprediksi nilai akhir dari kegiatan ini. Oke, seperti itu barangkali gitu. Ya. Ini kurang proaktif sebenarnya kelas kita ini. Proaktif itu misalnya contoh pertama seperti tugas ini ya. Sebenarnya di satu sisi lebih bagus Bapak Ibu itu lebih antusias untuk mengetahui apa yang menjadi titik lemah atau kekurangan dari tugas yang dikerjakan. Nah, dan itu kalau seandainya dikerjakan minggu ini bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau sudah minggu depan sudah di LMS ini sudah dibatasi, tidak bisa lagi dikumpulkan. Nah, itu yang paling penting untuk Bapak Ibu sadari kenapa tidak harus minggu depan diselesaikan atau dikumpulkan. Karena di dalam tugas ini kan sebentar Bapak edit dulu ya biar kelihatan. Nah, di sini sudah ada cut off date ya. Cut off date itu adalah batas kumpulkan tugas. Kalau sudah lewat dari tanggal 5 Juni jam 00 ya, itu nanti Bapak Ibu tidak bisa lagi mengumpulkan tugas seperti ya, tanggal 5 itu kan hari Minggu depan. Tapi jam 00 berarti hari Sabtu kan mengumpulkan tugas. Nah, makanya dari awal Bapak sudah buka tugas ini sudah bisa dikerjakan dari 22 Mei setelah kita PM. Itu harapan Bapak. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu masih beranggapan tunggulah. Memang kalau di dalam mata kuliah ini Bapak Ibu perlu disadari ya, mata kuliah non praktik ya, itu iya. Misalnya contoh pada kuliah ketiga ada tugas 1 tutorial 1 itu dikerjakan paling lambat sebelum kegiatan tutorial webinar keempat. Begitu juga misalnya tugas tutorial 2 itu mulai dikerjakan itu di web atau di sesi 5 nanti paling lambat sebelum sesi 6.
Begitu juga misalnya tugas tutorial 3 itu paling lambat mulai dikerjakan dari setelah web ke-7 sebelum web ke-8. Nah, tapi sifatnya kalau misalnya mata kuliah non praktik itu tidak begitu banyak dan mendalam yang harus direview, harus dianalisa, harus diberikan umpan balik, berbeda dengan mata kuliah berpraktik, Bapak Ibu. Kalau mata kuliah berpraktik itu dia memang minta itu bagaimana kita itu lebih banyak mendiskusikannya terkait dengan apa yang dipraktikkan. Nah, salah satunya yang menitik beratkan mata kuliah ini adalah video mengenai ini. Keberhasilan Bapak Ibu itu diperlihatkan ya, secara visualisasi, secara audioisasi atau audiovisual itu melalui video. Nah, kalau misalnya nunggu ya silakan lah. Nah, sekarang tidak mau ya nunggu gitu kan, silakan. Jadi artinya apa yang diharapkan Bapak ini bisa dikerjakan dari tanggal dari kemarin tidak bisa seperti itu. Oke Bapak Ibu ya, itu terkait dengan bukankah tugas tutorial praktik 3 itu tugas praktik itu dikumpulkan mulai sesi 7 ya betul juga, tapi itu biasanya lazim untuk mata kuliah non praktik ya. Kalau yang praktik itu sudah dari awal supaya Bapak Ibu lebih maksimal, tapi kalau nggak mau maksimal ya terserah juga lah, tidak ada masalah ya. Itu kan saya Bapak Ibu sekalian menjadi seorang mahasiswa. Jadi Bapak coba motivasi mendorong supaya hasilnya maksimal. Ini kalau nggak mau itu gimana ya? Seperti itu Bapak Ibu. Adakah yang mau disampaikan terkait dengan pengajian kita? Mohon Ya, silakan Ibu. Gimana Ibu? ya, untuk RPP itu dulu kan tidak yang satunya Suaranya putus-putus Bu. Gimana Ibu? Tugas yang mana Ibu? yang dulu tugas yang tugas video presentasi RPP dulu Pak, yang tugas pertama itu Pak. Ya, Itu kan perlu perbaikan dalam turnitin ya Pak ya. ya bagi yang mau memperbaiki. Terus ya, dan kan ini insya Allah mau diperbaiki. Yang dulu kan tidak memakai pembelajaran terpadu, dan ini insya Allah kita perbaiki di pembelajaran terpadu. Apa boleh Pak? Ya silakan. Selagi ada kesempatan untuk memperbaikinya silakan supaya nanti bisa maksimal. Ya, Bayangkanlah Bapak Ibu. baik. Dan dapat dikirim baik. Dan dapat dikirim turnitin lagi apa? Gimana Pak? Silakan. Silakan Bu. Selagi masih ada peluang kesempatan silakan dilakukan. Nah, seperti itulah pertolongan Bapak kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu Bapak Ibu di dalam menyukseskan mata kuliah ini. Jadi Bapak ingin katakan, Bapak juga pernah ketemu kelas yang mungkin kurang respon seperti ini. Itu di kelas di Pokjar yang lain, karena setahu Bapak beberapa kali yang dapat di Pokjar Kerinci ini bagus terus ya. Nah yang seperti ini ada juga di Pokjar lain ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti tidak menemukan hasil yang maksimal ya sesuai dengan Bapak Ibu sekalian ya, Bapak sudah berusaha untuk
motivasi, memberikan informasi, penjelasan terkait penyelesaian tugas dan sebagainya. Nah, tergantung lagi bagaimana Bapak Ibu itu meresponnya, karena Bapak Ibu itu tidak bisa Bapak kendalikan sepenuhnya untuk apa yang menjadi harapan Bapak. Nah, harapan Bapak itu kan Bapak kan cuma berharap bisa Bapak Ibu itu bisa maksimal mendapat hasil belajar di dalam mata kuliah ini. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa berbuat lebih dari apa yang Bapak harapkan, ya mau dibilang apa lagi gitu ya. Seperti itu. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan web ini kan bantuan belajar ya. Jadi terserah bantuan belajar ini mau dimanfaatkan yang baik atau mau seperti apa. Itu barangkali perlu sampaikan supaya kita sama-sama menyadari. Jadi kenal pun yang Pak ini itu tidak bisa mengubah kompetensi ya, partisipasi sesuai dengan indikator penilaian yang ada. Jadi Bapak ini biasanya kalau ya saja gitu, kalau tidak. Jadi bisa dikritik pun mungkin dari pihak UT kita, Bapak punya alasan yang kuat kenapa ini demikian, kenapa ini demikian, karena berdasarkan fakta yang ditemukan. Seperti itu saja Bapak Ibu. Bisa dipahami Bu Sana? Bisa Pak. Atas kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan. Ibu Febri, ada yang mau disebutkan atau mau disampaikan? Ini video Kak kami. Ibu Febri, silakan. Video kami belum diedit lah Pak. Belum diedit ya? Atau mungkin Tapi belum diedit. dari video yang ada itu mungkin mau ditampilkan atau mau misalnya Pak tolong lihat bagaimana bagusnya kalau contohnya ini atau bagaimana, silakan kalau ada yang Ada videonya siap Pak, tanpa diedit, tanpa diapa-apakan, cuma durasinya sedikit. apa ya, namanya juga proses penyelesaian. Sudah selesai nanti kan baru dikirim ke LMS untuk dinilai oleh tutor gitu. Tapi kalau seandainya kita itu seandainya ada juga yang sudah dikirim perbaikan lagi atau dikirim lagi masa kesempatan. Tapi yang nggak ada kesempatan itu ya kita sudah ngobrolnya di hari terakhir, sudah itu tidak bisa perbaikan, itu yang saya seperti itu ya. Karena yang diedit kan mikir tugasnya minggu ini Pak. Kemarin ngejar anak sekolah kan libur karena ujian. Iya, kita bisa melakukan. Tapi kemarin ada yang ditanyakan, itu kita bukan Pak, kamu nggak bisa membuat videonya tulis mengerti. Nah, maka di dalam kesempatan itu Bapak sampaikan kalau seandainya ujian sekolah ya, itu bisa saja di set dulu, misalnya contoh dijanjikan dulu, dirancang dulu, pada hari ini nanti hubungi wali kelasnya ya, kalau dia itu kelas 6 kan kalau masih kelas 6 bisa dijanjikan seperti itu. Nah kalau dijanjikan kemudian nanti pada jam berapa setelah ujian gitu kan. Nah tapi kalau seandainya bagi kelas-kelas yang lain ya itu terkendala karena hari libur. Tapi kalau ada janji, ada rencana, itu bisa saja bagi yang merencanakannya, dan itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau belum ya mau diapain lagi ya. Yang jelasnya hari ini sudah sesi ke-7 ya, tidak akan kembali pada sesi ke-6 outret ini. Ya kita terima aja apa yang ada di depan.
Oke Bapak Ibu, video yang mau kita review tidak ada, materi kita habis. Apakah kita melihat video yang tadi ya? Video yang tadi itu kan menariknya terkait dengan beberapa kegiatan yang di dalam pembelajaran. Kali itu saja ya, supaya nanti bisa harapan Bapak bisa menambah informasi kepada kita dan bisa kita diskusikan. Nah, bagi yang nanti menyaksikan video ini, Bapak Ibu bisa bisa menulisnya di menu chat apa yang mau ditanyakan. Itu satu, supaya nanti jangan lupa ditulis sebelah lain, nanti disampaikan setelah saya videonya. Harapan Bapak supaya kita bisa maksimal. Nah, video ini ditampilkan sebagai salah satu bentuk Bapak pikir ini salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang bagus ya. Dan mungkin kalau kita contoh dalam pembelajaran Bapak. Oke Bapak Ibu, ini Bapak tuliskan dulu pada jalan tertentu saja. Mungkin bisa memulainya lebih dari awal ya. Aku sangat benci berbahasa Inggris. Karena setiap pengucapan bahasa Inggrisku salah, aku selalu diejek oleh teman-temanku. Oke, sini sudah ada yang bagian pertama.
Ini di kelas ini.
itu contoh Bapak Ibu sekalian, rekaman video dalam kegiatan kembali Bapak Ibu cek lagi video yang lain mahasiswa di mata kuliah kita ini. Bapak cek yang bisa kita ambilkan sebagai motivasi kita di dalam mengerjakan tugas. Silakan cek juga di semester kemarin. Bulan Desember ya. Desember coba kita cek di sini adalah ini apakah Bapak menampilkan video sesuatu atau bagaimana. Ini video yang seperti yang Bapak tampilkan yang lalu. Bapak cari di sini. Ketiga. Penjelasan tugas. Khusus di praktik 3 praktik 1 simulasi praktik 3. Coba kita lihat di sini kegiatan tugas yang lain. Mahasiswa Kerinci yang dilakukan guru di dalam kelas. Ada. Cangkul. Iya. Cangkul yang dalam. Kira-kira seperti itu syairnya ya. Nah itu dia. Betul itu Bu. Jadi kalau boleh Bapak coba searching ya. Searching. Itu judulnya apa itu Bu? Lagunya itu? Menanam jagung ya. Tadi lagunya lagu ini ya. Coba searching. Gerakannya gerakan apanya? Apa sesuai dengan syarat lagunya? Nah, seperti
itu. Kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil cangkulmu, kita bekerja pajemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, seperti itu saya kira. Itu lagu yang digunakan di dalam video itu yang diklaim gitu kan. Karena itu kata sebuah perusahaan ya, perusahaan rekaman musik ya, apa Sony atau seperti apa gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu video yang terputus yang Bapak sampaikan tadi. Sebenarnya yang ditampilkan oleh Ibu Suryani Papahan ini, memang dia nggak, ibu ini non muslim ya, karena udah pakai jilbab. Itu hasil sekali ya, apa simulasi yang dilakukan. Oke, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Siapa? Silakan. Halo. Ya, silakan. Buatlah sebuah video simulasi praktek pembelajaran terpadu seperti yang Bapak jelaskan itu dengan menggunakan sebuah RPP. Maksudnya sebuah RPP itu bukan RPP yang dipresentasikan pada tugas 2 kemarin ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, hingga kegiatan penutup dengan baik yang dilengkapi dengan penggunaan media pembelajaran. Kan penjelasan ini pasti sejalan atau selaras dengan apa yang Bapak sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, maka dari itu video simulasi praktik pembelajaran terpadu ini dapat Bapak dan Ibu lakukan di kelas yang ada siswanya. Seperti biasa berarti kan, kalau misalnya kebijakan Bapak Ibu mau mempraktekkannya langsung ada siswa, atau yang tidak ada siswanya, kan tergantung mana yang lebih memungkinkan supaya Bapak Ibu tidak merasa super sulit ataupun susah untuk melakukannya. Nah tentu baik itu ada siswa maupun tidak ada siswa, itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam proses pembelajaran masa pandemi. Nah tentu di ketentuan kalau video ini berapa lama Pak? Nah, durasinya lebih kurang sekitar 20 menit. Harapan Bapak ya kalau bisa lebih juga nggak salah sih. Yang paling penting kan bisa kita kirimkan tugas itu videonya tuh linknya saja yang dikirim. Walaupun dia itu barangkali sampai 30 menit ya silakan, tidak masalah. Yang penting linknya juga ada gitu kan. Karena kita takut kalau videonya durasinya terlalu panjang, kalau kita kirim langsung videonya ke LMS nanti takutnya kesulitan untuk mengirim. Nah, daripada nanti tidak akses kan, dengan kirim teksnya saja yaitu link video. Nah itu pun link videonya sudah Bapak berikan contoh yang lalu, walaupun di sini penjelasannya itu link videonya dikirim melalui email, tapi jangan lupa untuk tahun ini bukan melalui email tapi melalui LMS sesuai dengan penjelasan. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat video ini, kita harus melakukan refleksi terhadap video yang kita lakukan. Apa bentuk tugasnya? Yaitu buatlah tulisan refleksi terhadap simulasi praktek pembelajaran terpadu yang telah ditujukan tersebut. Tulisan refleksi tersebut berisikan tentang jadi kalau ada pertanyaan tadi, apakah tulis tangan atau diketik Pak? Sebaiknya diketik ya, seperti yang lalu Bapak khawatir nanti kalau Ibu tulis tangan nanti satu sisi tulisan sulit dibaca, yang kedua pasti Ibu harus scan lagi gitu, atau
mengirim fotonya. Nah, itu akan kesulitan. Tapi kalau seandainya ibu itu mengirimkan file dokumen teks gitu kan, seperti di Word ataupun di PDF kan, itu lebih bagus, itu lebih memudahkan bapak untuk membaca atau mengoreksi. Tapi tentu yang dikhawatirkan kesamaan dengan teman jadi tidak akan sama. Kenapa tidak akan sama? Pasti deskripsi gambaran kegiatan pembelajarannya berbeda. Kalau sama pak, berarti itu nyontek namanya. Berarti tidak berdasarkan video yang dibuat. Yang kedua, misalnya kesan apa yang diperoleh siswa dan mahasiswa sebagai guru di sini, ya tentu disesuaikan dengan isi video. Apakah benar kesan itu ada? Nah, kemudian baru dicek apa adanya kesan tersebut, gitu kan? Nah, itu. Kemudian yang kedua ya, di bagian C, apa gagasan dan ide mahasiswa untuk memaksimalkan atau pembelajaran terpadu di kelas studi tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 yang perlu dijawab, dan antara bagian C itu adalah kelengkapan petunjuk soalnya. Dibuat refleksi ini lebih kurang 3 hal. Lebih boleh, kurang boleh. Nah, itu barangkali penjelasan Bapak terkait dengan tugas 3 ya, tugas tutorial atau praktik 3. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa, nah di sini juga ada permintaan kemudian dikerjakan soal uji kompetensi pada file berikut ini gambar. Nah, tentu nanti silakan Bapak Ibu buka ya filenya. Kalau Bapak tampilkan sebentar, Bapak stop screen dulu ya. Ini sekalian Bapak jelaskan soalnya ya Bapak Ibu ya, mohon izin ya. Sebentar. Terputus. Nah, ini soalnya sudah terlihat Bapak Ibu, bisa terlihat dengan baik. Walaupun di sini latihan uji kompetensi 3, karena yang semester yang lalu itu setiap tugas ada uji kompetensi, tapi di format nilai yang terbaru oleh UPWJ Jambi itu bahwa uji kompetensi itu cuma 2 kali Bu, yaitu di tugas 1 kemudian tugas 3. Jadi makanya di sini filenya uji kompetensi 3, tapi sebenarnya soal itu soal kedua gitu kan. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, Bapak akan memberikan penjelasan soal tersebut. Nah, tolong diperhatikan Bapak Ibu, yang ulang lagi sistem supaya bisa terlihat Bapak Ibu. Bisa ya? Nanti Coba kita perhatikan. Coba kita perhatikan secara seksama ya. Pertama perlu diketahui soalnya ada 3. Ketiga soal ini memiliki skor yang berbeda. Soal pertama 25%, soal kedua 15%, kemudian soal ketiga 20%. Nah, apa yang harus dikerjakan terkait dengan soal ini Bapak Ibu? Pertama, coba perhatikan. Kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani, serta memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan baru di kuasai siswa. Nah, itu pengantar soal Bapak Ibu. Kemudian pilihlah salah satu subtema yang hendak Anda bahas tentang kompetensi dasar dan dari subtema tersebut. Nah, jadi pertama diminta untuk memilih salah satu. Kalau saran Bapak, lebih baik Bapak Ibu pilih saja tema yang Bapak Ibu videokan itu, yang simulasikan itu, supaya lebih mempermudah, jangan cari lagi yang baru gitu ya. Yang enak Anda bahas, tetapkan kompetensi dasar, kan kompetensinya sudah ada, tinggal Bapak Ibu tulis kembali dari subtema tersebut. Kemudian apalagi rumuslah langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut. Ini kan sudah ada di dalam SPP-nya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal salinkan saja itu ya, pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, susunlah langkah-langkah tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran
dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah itu, jadi yang menjadi perintahnya pilih, kemudian rumuskan dan susun langkah-langkahnya. Sebenarnya sudah ada ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu tepat saja dari SPP kita masing-masing. Tapi di sini di underline ya, di garis bawahi, tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah itu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua, ada pertanyaan Bapak Ibu soal yang pertama ini? Kalau ada silakan. Silakan Ibu. Ini boleh RPP yang kemarin, Pak? Ya boleh. Maaf, Sudah disampaikan tadi Ibu. Bahan hari ini. Jadi nanti kita kan di grup ya Pak, nggak nampak Pak. Oh ya, bisa. Baik Pak. saran Bapak sebaiknya menggunakan PP yang ada itu aja. Ya, ya, bukan ya. Siapa tadi itu? Ibu siapa tadi? Ibu Nicita, Pak. Oh, Ibu Nicita ya. Seperti itu Ibu Nicita. Hal ini dikarenakan Ibu Nana senantiasa memberikan metode belajar yang beragam. Ada kalanya beliau mengangkat satu tema untuk didiskusikan secara berkelompok. Lain waktu Ibu Nana juga mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca milik sekolah. Selain itu, Ibu Nanda juga sangat piawai dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tapi juga meminta siswa untuk membuat produk pembelajaran dengan berkarya. Ketika Ibu Dana mendapati siswa mengerjakan tugasnya baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Nah ya itu kan semuanya Bapak Ibu itu pengantar soal tema yang harus dibaca. Nah yang ditugaskan di sini nomor 2, uraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda yang sangat bermanfaat pada pembelajaran terpadu. Nah maka dari itu Bapak Ibu cek lagi modulnya. Jadi yang keterampilan tadi mulai dari beliau ini adalah guru yang ramah, dekat dengan siswa, proses pembelajarannya menyenangkan, atau Bapak tandai aja ya. Kemudian guru ramah dekat dengan siswa, ini Bapak tandai, maksudnya tandai itu yang perlu digarisbawahi ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran ini kelas terlihat menyenangkan ya. Kemudian hal itu dikarenakan Ibu Nanda kemudian memberikan metode pengajaran yang beragam ya. Ada kalanya beliau mengangkat satu tema untuk didiskusikan ya, dalam bentuk kelompok. Pada kesempatan lain ya mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati ya, beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca di sekolah. Selain itu juga ya, sangat piawai mengintegrasikan piawai dalam interaksi media. Kemudian beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tapi juga meminta siswa untuk membuat produk media yang dengan berbagai media. Ya. Kemudian ketika Ibu Nanda mendapati siswa mengerjakan tugas dengan baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Nah, yang ditandai ini Bapak Ibu, maka harus dijelaskan keterampilan apakah ini. Paham itu Bapak Ibu? Yang dimaksud dari soal ini? Paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, ya, yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Supaya jangan salah persepsi soal Gimana Ibu Sarah?
Iya, tidak nampak, jadi tidak jelas Pak bagaimana Pak. Ya, nanti di videonya dilihat Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi ya itulah jadi kelemahan kalau kita dalam posisi sinyal yang kurang bagus ya. Jadi jangan katakan media yang ditampilkan seperti video, wajah tutor pun tidak bisa terlihat dengan baik karena jaringan. Pak, tidak terlihat wajah apa. Menjadi kelemahan pembelajaran dengan menggunakan jaringan. Oke Bapak Ibu, barangkali dari video yang ditampilkan tadi mungkin memberikan kita motivasi. Dari motivasi itu barangkali secara teknis maupun secara substansi di dalam pelajaran terpadu konklusis terkait dengan simulasi praktik pembelajarannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan Bapak Ibu. Mau tanya substansi seperti apa atau mau bertanya tentang teknisnya seperti apa, silakan supaya tugasnya bisa dikerjakan lebih maksimal. Ada? Boleh sambil minum ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Halo Pak. Ya, Ibu Atika. Silakan Ibu Atika. Ya, ini mau tanya yang masalah tugas uji kompetensi yang kedua itu Pak, yang bagian nomor 3. Oh, yang nomor 3. Ya, itu kan diminta kegiatan lembar kerja siswa. Ya, terus? Itu tuh hanya contoh yang dari internet, Pak. Oh, itu ya maksudnya. Di dalam itu di uji kompetensi 2 ya? Iya Pak, yang nomor 3. Nomor 3. Nomor berapa bukannya? Uji kompetensi. Soal dulu ya. Bentar. Berikan contoh 3 lembar kerja siswa ya. Nah, jadi kayak gini ya Bapak Ibu. Di sini kan kalau kita lihat dari soal uji kompetensi 2 ini, nomor 1-nya itu kan apa? Kita diminta untuk menelaah uraian ketiga model kan. Kemudian pada soal nomor 2 itu pada kegiatan inti pembelajaran terpadu memusatkan pembentukan pengalaman belajar siswa atau learning experience ya. Itu kita diminta untuk menguraikan rancangan kegiatan inti pembelajaran terpadu untuk satu tema di kelas yang Anda ajarkan. Nah, kemudian yang ketiga, berikan contoh 3 lembar kerja siswa kelas 1 SD tematik 1 dengan tema buku. Jadi nanti silakanlah kita berkreasi apakah sama yang ada di internet atau yang seperti apa yang paling baik, sehingga nanti untuk tema buku itu ada contoh lembaran kerjanya. Nah kan kalau yang materi yang ini kan gambarannya Bapak Ibu sekalian, ini kan berkaitan dengan anggota tubuh siswa kan yang belajar. Nah nanti misalnya ada gambar anggota tubuh, nanti diisi di kolom kosong bisa diisi dengan teks. Misalnya siswa menuliskan ini bagian apa namanya, misalnya kepala, mata, telinga, hidung dan seterusnya sampai ke kaki. Nah kira-kira seperti itu Ibu Atika. Jadi kalau mau melihat ya
yang ada di internet, jangan pula yang di internet itu saja dikopas. Tentu harapan Bapak Ibu juga bisa berkreasi di balik itu. Nah, seperti itu Ibu Atika. Baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sambil kita menunggu Bapak Ibu, Bapak ingin memberikan informasi juga terkait dengan tutorial webinar kita. Nanti tugas kita itu ya, itu dikumpulkan di halaman praktik nanti secara keseluruhan. Jadi kan Bapak ingin memberikan informasi bahwa kan kemarin kita sudah dari awal ada tugas dalam bentuk peta konsep ya. Selain peta konsep ada lagi tugas soal hoax, kemudian diikuti dengan tugas praktik 1, kemudian praktik 1 itu membuat 2 buah RWP. Di dalam bersamaannya itu ada lagi tugas kita yang lalu itu uji kompetensi 1 ya, uji kompetensi 1. Kemudian berikutnya pada sesi kelima kita punya tugas praktik 2, membuat video presentasi RPP, juga mengerjakan uji kompetensi 2. Kemudian pada sesi ke-7 ya, kita juga mengerjakan tugas 3, tugas praktik 3 ini simulasi praktik pembelajaran terpadu. Kemudian juga kita dilengkapi dengan tugas praktik ini dilengkapi dengan tulisan refleksi ya. Kemudian juga pada sesi 7 ini itu ada latihan uji kompetensi 3. Nah, dari seluruh tugas ini Bapak Ibu sekalian, supaya nanti Bapak bisa memberikan nilai akhir kegiatan tiap kita ini, nanti tugas itu harus dikumpulkan di halaman praktik ya, dengan ketentuan ya. Halaman praktik itu yang ini Bapak kopikan linknya supaya nanti supaya ada jejak digitalnya apa yang harus kita lakukan. Bapak kirimkan di chat ya. Itu halaman praktik yang Bapak bagikan. Bapak bagikan juga di halaman di WA kita. Nah, tentu pakai akun kita masing-masing ya. Nah, terkait dengan dengan halaman praktik ini, nanti Bapak akan memberikan nilai akhir pada bagian ini Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak ingin ceritakan bahwa atau jelaskan, kalaupun kita di dalam LMS ini Bapak mengumpulkan tugas, dengan setiap tugas Bapak berikan penilaian, tapi tidak mengumpulkan tugas di halaman praktikum yang sudah dijadikan menjadi satu, nah itu nanti nggak bisa diberikan nilai akhir. Maksudnya Pak, ini kan ada misalnya pemberian penilaian ya, ada laporan. Ini Bapak tampilkan saja yang versi untuk tutor 2021. Nah, nanti kan ada kelas kita di sini. Kelas kita itu 17.001 ya, ini dia. Nah, pada bagian yang ini nanti Bapak akan melihat apakah Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas atau belum gitu kan. Nah, kalau posisinya seperti ini nanti kendalanya adalah Bapak tidak bisa memberikan nilai akhir. Misalkan dari beberapa tugas yang dikumpulkan di LMS itu kan ada nilai akhirnya sesuai dengan format penilaian yang sudah ditentukan oleh putih. Ini formatnya ya kan, 10% partisipasi, tugas praktik ya RPP 1, kemudian soal latihannya uji kompetensi, kemudian praktik 2, kemudian praktik 3 simulasi bahan presentasinya. Ini dinilai waktu Bapak Ibu melaksanakan kegiatan web, kemudian ada nilai latihan soalnya. Nah,
dari tugas ini nanti ada nilai akhir, misalkan anggap saja nilainya 100, 194 di sini. Nah, yang nilai yang ini nih, yang 92 ini nilai akhir ini itu ditulis di dalam bukan di dalam LMS tapi di dalam halaman praktik ini. Nah, supaya Bapak bisa memberikan penilaian, Bapak Ibu harus mengumpulkan tugas di halaman praktik ini. Nah, tentunya setelah nanti kalau sudah ada yang mengumpulkan tugas, nanti kalau ada yang menjelang minggu depan yang mengumpulkan tugas yang lengkap, nah nanti di sini bisa Bapak lihat laporannya, mulai dari laporan yang terakhir sampai laporan yang ada sekarang, kemudian Bapak berikan penilaian. Nah, setelah dilihat nanti baru bisa diberikan penilaian akhirnya. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu misalnya contoh Pak Weki gitu kan. Pak Weki di sini tidak mengumpulkan atau mengirimkan pelaporannya di halaman praktik. Apa akibatnya? Nah, akibatnya ini nggak bisa diklik nilainya nih. Ini contohnya. Ini kan semuanya belum mengumpulkan kan? Karena belum ada yang mengumpulkan, berarti tidak ada yang bisa ditulis nilainya. Nah, kalau sudah ada nanti harus dilihat dulu betul, walaupun nilai rekapnya sudah ada gitu kan, tapi hanya dicek kelengkapan dari tugas yang dikirimkan di LMS. Nah, nanti setelah dilihat demikian, nanti barulah bisa ini di entry nilainya. Nah, nilai yang dimaksud di sini adalah nilai akhir dari mata kuliah kita yang diambil 50% di dalam kegiatan ini. Nah, yang 50% lagi itu Bapak Ibu cari nilainya di semester atau ujian HE ya, kalau misalnya istilahnya seperti itu. Nah, barangkali itu yang terkait dengan salah satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya di dalam menyelesaikan mata kuliah ini selain melengkapi tugas yang ada di LMS. Nah, terkait apa yang diupload di sini Pak? Yang diupload di sini itu adalah file PDF ya. Jadi file PDF mulai dari peta konsep, file PDF itu digabungkan lagi dengan file PDF soal code, kemudian 2 buah RPP, uji kompetensi 1, kemudian link video presentasi RPP, kemudian uji kompetensi 2, kemudian link video simulasi praktik pembelajaran terpadu, kemudian uji kompetensi 3. Nah, itu disatukan semua ya, kemudian dikirim ke sini. Nah, di dalam kesempatan ini barangkali Bapak juga mengeser cara menyatukan file itu, mungkin ada yang membutuhkannya. File PDF. Nah, ini salah satu contoh yang Bapak jelaskan. Ini 35 menit ya. Ini Bapak share di dalam chat, dan nanti bisa dijadikan chatnya. Bapak juga akan share ke video supaya Bapak Ibu bisa nah, bagaimana caranya? Jadi kita bisa lihat bersama-sama sambil menunggu respon dari teman-teman. Yang ini tugas yang pertama.
aplikasi Nitro ya. Ini penyimpanannya. Untuk mendapatkan nilai akhir dari kegiatan tutorial kita harus mengupload semua tugas ke halaman praktik dengan alamat praktik.ac.id. Nah, pada bagian ini nanti Bapak akan menulis atau menginput nilai akhir dari tugas-tugas yang sudah dikerjakan pada halaman LMS. Sebagai contoh, tampilannya seperti ini. Sekarang pada masa 2021. Nah, ini ada kelas kita ya. Nanti apabila Bapak dan Ibu sudah melakukan upload, maka nanti Bapak bisa memberikan penilaian. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu sekalian tidak mengupload tugas yang dimaksud, maka nanti akan terlihat seperti ini ya. Kalau sudah diupload, berarti nanti bisa dilihat di sini. Nah, apabila Bapak Ibu tidak mengupload tugas secara keseluruhan di halaman praktik, maka Bapak tidak akan bisa memberikan penilaian karena tidak ditemukan. Ini sebagai sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian pahami. Maka dari itu, tanpa mengupload tugas secara keseluruhan di halaman praktik, maka Bapak tidak bisa memberikan penilaian. Nah, terkait dengan hal ini tentunya Bapak ingin menjelaskan ada beberapa tugas yang sudah ditugaskan dan dikumpulkan DLMS semuanya ya, kecuali seperti pada sesi 1 ya. Di sesi 1 kita punya tugas diantaranya adalah membuat peta konsep. Nah, membuat peta konsep tentu nanti di sini Bapak Ibu punya tugas yang sudah diupload gitu kan. Nah, sebagai contoh misalnya tugas Ibu Halimah gitu kan, yang Bapak open. Nah, ini tugas-tugasnya, ini satu gitu. Begitu juga dengan tugas-tugas yang lain. Nah, terkait dengan tugas-tugas ini tentunya tidak hanya tugas dalam bentuk peta konsep saja. Kalau Bapak Ibu ingat bahwa untuk tugas kita pada sesi 2 itu ada tugas partisipasi dalam mengerjakan soal kod. Nah, ini dia. Maka dari sini juga Bapak Ibu tugas ini juga diupload di halaman praktik. Nah, begitu juga dengan tugas yang sudah diberikan pada sesi 3 ya. Ada tugas praktik 1 ya. Tugas praktik 1 ini membuat 2 buah RBP. Ini RBP pertama ya. Kemudian berikut ini RBP kedua sesuai dengan tema masing-masing. Nah, kemudian berikutnya selain itu di dalam sesi 3 ini juga selain tugas praktik 1 ada juga tugas dalam bentuk uji kompetensi 1. Nah, ini uji kompetensi 1 ada 15 yang sudah mengumpulkan. Nah, selain tugas tersebut pada sesi yang lain ya, pada sesi 4 kita tidak ada tugas karena kita melakukan review kemarin.
Kemudian untuk sesi 5 kita punya tugas 2 ya, yaitu tugas praktik 2 ya, yaitu membuat video presentasi salah satu RPP yang boleh dipilih. Nah, kemudian berikutnya di sesi 5 ini juga kita punya tugas dalam bentuk uji kompetensi seperti soal seperti yang ini. Nah, soal yang kemarin sudah diberikan. Nah, berikut selain itu untuk sesi 6 ya, sesi 6 kita tidak ada tugas ya, kita mereview tugas yang sudah ada. Jadi sesi 6 tidak ada tugas. Nah, sementara itu untuk sesi 7 ya, sesi 7 itu tugasnya adalah tugas praktik 3. Nah, tugas praktik 3 ini kita membuat video simulasi praktik pembelajaran terpadu. Nah, yang kita kumpulkan itu dalam bentuk link videonya. Nah, ini ada yang link, ada yang video langsung. Nah, terkait dengan tugas ini tentu selain di sesi 7 ada tugas praktik 3, tapi ada juga tugas dalam bentuk latihan uji kompetensi yang ketiga. Nah, seperti yang ditampilkan ini soalnya. Nah, itu Bapak Ibu beberapa tugas secara keseluruhan ya yang harus kita kirimkan ke halaman praktik, yaitu di halaman praktik.ut.ac.id. Nah, bagaimana caranya ya untuk mengumpulkan tugas ini? Karena tugas ini dikumpulkan dalam bentuk satu file. Nah, kalau ini kan belum ada yang mengumpulkan tugas ya, coba tampilkan semuanya. Ini belum ada yang mengumpulkan tugas, maka karena keterangan di sini belum unggah laporan. Nah, setiap belum unggah laporan pasti tidak bisa kebagian. Kenapa? Karena tidak ada tempat penilaian yang bisa dilakukan. Nah, karena kalau seandainya Bapak Ibu sudah mengupload, nanti akan ada untuk melayakan ditampilkan di sini. Karena tugas itu belum dikirim, belum diupload, maka tidak ada tempat Bapak untuk memberikan nilai akhir. Nah, terkait dengan tugas-tugas ini Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya supaya tugas itu bisa menjadi satu file. Nah, ini salah satu contoh ya, Bapak mendownload tugasnya di rumah. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita punya tugas yang pertama itu tugas membuat peta konsep ya. Peta konsep ini Bapak buat supaya kita lebih jelas. Untuk nomor 1. Kemudian setelah itu kita ada tugas dalam bentuk soal teks nomor 2. Berikutnya ada tugas praktik 1. Tugas praktik 1 itu dalam bentuk RPP 1 dan RPP 2. Membuat 2 RPP, membuat 2 nomor 3. Kemudian di sini Bapak coba lagi untuk RPP 2-nya menjadi 4 supaya kita bisa mengurutkan tugas itu. Kemudian berikutnya setelah itu diambil linknya. Nah, begitu juga untuk website ke WhatsApp saja. Ikan dia ini ke 9. Nah,
Bapak Ibu, jadi total tugas kita selama tutorial untuk kuliah pembelajaran terpadu di SD ini ada 9 tugas. Nah, supaya kita bisa menyatukannya, perlu Bapak sampaikan untuk tugas praktik 2 ya, tugas praktik 2 pada urutan di sini urutan ke-6 ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mengumpulkannya dalam bentuk video, nanti ambil linknya, atau mungkin bisa juga dalam bentuk dikirim kembali ke apakah ke Google Drive atau di mana, atau di YouTube gitu kan, diambil linknya. Nah, Bapak Ibu akan kita satukan dalam bentuk PDF. Sementara file yang ada sekarang ini kan dalam bentuk ada yang Word. Kalau yang tidak PDF berarti tinggal disatukan aja nanti supaya bisa dikirim ke halaman praktik. Nah, bagaimana teknisnya? Teknis merubah file ini menjadi PDF. Setelah Bapak Ibu buka seperti ini, ada beberapa teknis yang bisa digunakan untuk membuat file Word ini menjadi PDF. Di antaranya yang pertama itu dengan mengklik file, kemudian di save as. Setelah itu pilih dia itu dalam bentuk PDF tipe-nya. Nah, kemudian di save gitu kan. Nah, maka dia menjadi sumber file yang PDF. Mana yang Pak yang masuk file PDF ini baru dibuat. Kemudian begitu juga dengan kemudian berikutnya PDF itu sendiri. Nah, seperti contohnya salah satu alamat untuk I love PDF. Nanti di sini ada beberapa cara. Nah, tadi kita punya dokumen Word mau jadikan PDF, jadi pilihannya. Karena contohnya kita klik kemudian select filenya, kalian gunakan di insert from file. Nah, from file nanti Bapak Ibu misalnya kembali ke dokumen tadi nomor 1, kemudian ditekan nanti diletakkan after setelah halaman 1, kemudian di insert. Maka tugas yang pertama tadi dalam bentuk tetap konsep sudah masuk. Jadi kalau ukuran kertasnya berbeda itu tidak masuk. Nah, ini baru tugas yang pertama. Tugas yang kedua misalnya kita insert lagi from file. Yang kedua itu tugas yang kedua, kemudian di insert, kemudian lupa letakkan di setelahnya. Setelah bisa last page juga bisa. Kalau kita pada posisi halaman terakhir, jadi dia setelahnya insert. Setelah kita konsep tadi, namun ada tugas dalam bentuk tugas hot set. Nah, setelah itu kita masukkan lagi satu persatu. Setelah tugas 2, tugas 3, pada juga setelah 4 pada yang terakhir insert akan muncul seperti yang pertama. Kemudian insert lagi dari file ya, setelah RPP 1, RPP 2 pada urutan keempat. Oke. Nah, kalau posisi seperti ini kan halamannya ada 14 ini. Tadi sini jelas ya. Kalau Bapak Ibu pada posisi nomor 6 nanti dia di insertnya di tengah-tengah, di list ya, di speech, di insert, maka dia di akhir.
Ibu. Setelah itu barulah Bapak Ibu buka halaman praktik masing-masing. Halaman praktik masing-masing. Silakan login sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh IT. Login di halaman praktik, kemudian masukkan file yang sudah kita buat ini sebagai tugas akhir di halaman praktik. Nah, maka dari itu setelah Bapak Ibu misalnya upload, nanti Bapak tinggal melakukan penilaian. Nanti pasti di sini sudah unggah gitu kan. Kalau sudah unggah, Bapak cek satu persatu sampai akhir, kemudian bisa melakukan penilaian. Karena kalau seandainya belum di-view, belum dilihat dari laporan yang diunggah, maka belum ada menu untuk penilaian. Nah, kalau misalnya sudah di-view, jadi cek satu persatu, kan nanti Bapak akan bisa memasukkan nilainya di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, proses yang Bapak Ibu harus lakukan, dan hal ini sangat penting dilakukan Bapak Ibu, karena tanpa Bapak Ibu membuat laporan di halaman praktik, maka nanti nilai akhir tidak akan keluar, dan dipastikan Bapak Ibu tidak memberikan nilai pada kegiatan tutorial ini. Itu keterangan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Oke, itu Bapak Ibu yang penting diketahui pada bagaimana cara kita menyatukan beberapa file tugas ya. Kalau kita lihat dari penjelasan tadi ada 9 tugas harus disatukan. Dari tugas yang disatukan itu nanti dikirim ke halaman praktik. Nah, di halaman praktik itulah nanti setiap tutor yang mengajarkan mata kuliah berpraktik maupun yang praktik untuk memberikan penilaian akhir. Nah, maka dengan itu Bapak tegaskan kembali, tanpa mengupload seluruh laporan halaman praktik, maka tutor tidak akan bisa memberikan penilaian akhir. Nah, sementara nilai-nilai yang diupload di halaman LMS itu merupakan penilaian di setiap tugas. Nah, akumulasi dari tugas tersebut hingga akhirnya diberikan atau ditulis oleh tutor itu di halaman praktik. Nah, seperti itu barangkali penjelasan terkait dengan persiapan kita di dalam menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, terkait dengan penampilan tadi, adakah yang perlu didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan supaya lebih jelas? Ada? Ibu Sada, silakan. Mau tanya kok. Ya silakan. Nggak bisa nampak kita nih Pak. Ini gimana ya? Kalau bisa Bapak bagikan sinyalnya, Bapak bagikan sinyal untuk saya. Baik, Pak. Ibu Intan, Pak. ya, silakan. Kalau untuk tugas yang disatukan semuanya tuh satu file tuh termasuk diskusi juga Pak? Tidak, diskusi tidak termasuk. Diskusi tidak termasuk apa yang harus disatukan. Yang disatukan itu semuanya jadikan PDF. Dalam tugas yang disatukan itu mulai dari tentang konsep, soal kemudian tugas RPP yang berubah itu berikut kompetensinya, kemudian berikut yang kedua itu adalah tugas praktik 2, kemudian berikut dengan kompetensinya, kemudian tugas praktik 3 itu berupa video, termasuk juga di dalamnya adalah tulisan refleksi yang Bapak sampaikan tadi, dan yang terakhir yang ke-9 itu adalah tugas dalam bentuk tugas uji kompetensi 3. Jadi ada 9. Nah, ke-9 itulah yang menjadikan menjadi satu bagian, menjadi satu file. Nah, file itu dikirim ke halaman praktik. Seperti itu Ibu Intan ya.
Gimana Ibu? Ataupun Bapak Ibu yang lain? Cukup jelas? Pak mau nanya Ya, Pak. silakan Ibu Sada. Berarti tugas gue 9, seperti FPP ya Pak ya. Gimana Ibu? tugas Tugas yang disatukan itu melalui RPP dan video praktek ya Pak Ya, ya. semuanya, Ibu. Yang disatukan Semuanya itu. sama siswa Pak. Ya. Jadi semua tugas mulai dari sesi 1 sampai sesi 7, tugas-tugasnya itu dijadikan ke dalam semua. Baik, terima kasih Pak. Pak Eki mau bertanya Pak Eki? Silakan. 8 atau 9? 9 Pak Eki. Pak Eki tahu yang 9 yang mana? Yang 8 berarti kurang 1. Coba saya sebutkan Ya. Pak. Yang pertama tugas partisipasi peserta konser. Ya, kata saya. Yang kedua tugas partisipasi soal sound. Yang ketiga tugas 1. Ya, tugas praktik 1. Dua buah Dan RPP. yang kedua latihan uji kompetensi 1. Selanjutnya pada yang keempat tidak ada, yang keempat nggak ada Pak. Yang kelima latihan uji kompetensi 2 tugas 2. Dan yang keenam kosong, yang ketujuh tugas 3 latihan kompetisi 3. Jadi jumlahnya berapa? 2, tunggu saya itu Pak. 2, 4, 8. Hah? Berapa? 9 ya Pak. 9. Berarti betul 9-nya. Ya. Jadi 9 itu ini Satu Bapak itu. tampilkan lagi video tadi kayaknya cukup jelas jumlahnya. Menyatukannya perlu Ini Bapak tampilkan nih. Sebentar. Anak bisa nak tolong nanti di apa Pak di grup Pak. Oke Bu. Ya. Sebentar. Ini Bapak share. Ya. Oh ya, ini kebetulan di video ya. Tidak menyiapkan daftarnya. Ini. Ya. Ini. Jadi yang 9 itu yang ini. 1 tugas peta konsep, 2 soal part, 3 tugas tutorial 1, 2 buah FPP ya. 3 kemudian tugas tutorial hasil konversi ya. Kemudian latihan uji kompetensi, tugas praktik 2, uji kompetensi 2, tugas praktik 3, latihan uji kompetensi 3. Nah seperti itu Bapak Ibu. Yang paling penting seluruh tugas ya, seluruh tugas ini sebenarnya di prasesi kemarin sudah Bapak sampaikan ini terkait dengan akhir dari kegiatan PUER itu tugasnya dikumpulkan dengan sudah Bapak ingatkan di prasesi ya, di prasesi seperti itu. Jadi oke Pak Weki ya. Oke Pak. Karena kita kehabisan waktu di dalam kegiatan ini, kalau ada pertanyaan nanti boleh melalui diskusi yang ada di LMS atau disampaikan di WA Group. Untuk mengakhiri sesi ini, silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya supaya Bapak bisa melakukan screenshot untuk laporan kegiatan itu. Saya Pak. Ibu Sada ini belum nampak saya tadi suaranya yang Ya Pak, ini caranya kalau keluar lah di belakang tidak mau juga Pak. bukan kameranya yang rusak tahu.
Gambar Gambar Bapak ada tapi diam aja, nggak bisa Itu bergerak. kena sinyal itu. Iya Pak. Iya Pak, angin kencang Pak di sini. Oke, Bapak akan menghitung supaya fotonya lebih bagus ya. Untuk mundur, jangan lupa senyum yang manis ya. Jangan lupa bernapas. 3, 2, 1. Terima kasih yang sudah mengaktifkan kamera. Semoga itu bisa jadi ibadah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon Bapak juga men-share hasil screenshot itu di WA Adultida. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam kegiatan klub ini. Semoga bisa mengerjakan tugasnya. Dan Bapak izin keluar dari live dari klub ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.